Ya, Bismillah. Suara saya sudah terdengar jelas Bapak Ibu semua? Jelas. Jelas ya? Kalau jelas 2 jempol dong. Jelas. Oke, kita malam hari ini ngobrol-ngobrol ya. Kita tanya jawab seputar terapi dan juga luka emosi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa takhfirul munzilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan puja mari kita sama-sama panjatkan, haturkan, kirimkan kepada Allah Rabbul Ijati yang masih memberikan kesempatan kita untuk hadir malam hari ini dalam kelas seri healing. Dan tak terasa Bapak Ibu ya, sebentar lagi kita akan selesai. Jadi di hari Minggu kita akan penutupan ya. Oh, hari Minggu Allah. Ya. Hari Minggu kita akan penutupan dan hari Seninnya sudah masuk ke batch 8. Dan mengapa ada lagi batch 8? Karena masih banyak yang japri ke saya. Coach, saya belum kebagian, saya belum ikut, saya lihat ini banyak yang sembuh. Bahkan di YouTube saya itu ada yang komen. Saya dapat dari teman saya sakit ini, beliau ceritakan ya. Mudah-mudahan dengan adanya sharing healing ini banyak membantu orang-orang di luar sana yang khususnya mereka yang ingin sembuh atas izin Allah. Bapak Ibu, saya ingin tanya dulu, bermanfaat tidak dengan adanya program ini? Bermanfaat, Coach. Ya. Jadi perlu dilanjutkan programnya? Lanjut terus. Jadi insya Allah saya minta bantuan Anda untuk informasikan ke sahabat Anda, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, yang khususnya yang perlu dengan terapi Asmaul Husna ini. Hari Minggu kemarin saya ambil program advance-nya. Jadi saya ambil program advance selama 1 hari ya, terkait dengan EFT level 3. Dan ternyata sekarang sudah dahsyat lagi Bapak Ibu. Ada teknik yang sudah tidak lagi pakai tapping. Jadi nggak pakai gerak tangan, tapi hanya imajinasi, menaikkan level rasa syukur. Itu sudah sangat powerful untuk dapat seseorang itu keluar dari luka lukanya. Baik luka emosi maupun sakit fisiknya. Mungkin suatu hari nanti kita akan sama-sama belajar itu ya. Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan kita sama-sama belajar tentang itu. Sama-sama sekarang kita sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita mulai bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senyum dulu. Pastikan harus senyum. 2 senti kanan, 2 senti kiri di depan kamera. Selama berapa detik? 10 detik. 10 detik dulu ya. Siap. Senyum dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita berbagi energi kebahagiaan. Silakan cari minimal 3 orang. Dan doakan dalam hatinya, naikkan level syukurnya, level bahagianya dengan cara transfer energi bahagianya. Ya, yuk sama-sama istighfar 3 kali. Silakan mulai doakan.
Selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, alhamdulillah. Dan kita mulai ya. Bismillah, baca Al-Fatihah sama-sama. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Saudara Tinantang. Baik. Kita mulai dulu dengan saya dengar cerita dulu dari Anda semuanya. Oke, ada pengalaman apa yang boleh diceritakan selama sesi terapi Asmaul Husna Anda lakukan? Baik itu yang baik ataupun yang dirasa ada challenge buat Anda semuanya. Boleh? Siapa yang mau sharing? Saya Kot. Oh, ini Bu Riza nih. Bu Riza. Iya, Pak. Ini Coach yang luka emosi itu Coach. Gimana? Tadinya kan saya agak susah tidur ya. Tidur itu saya tidur, tapi berasa nggak tidur gitu. Terus setelah saya praktekin yang luka emosi itu dengan niat ini, ya Allah, saya insomnia, susah tidur tidak rasa tidur, saya terima, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah kepadamu. Terus yang itu seperti doa yang biasa gitu, Coach. Alhamdulillah tidurnya sekarang itu udah mulai normal. Udah mulai tadinya itu tidur itu di hati itu kayaknya masih ada ganjelan gitu ya. Sekarang tuh udah lepas. Alhamdulillah. Udah lepas, terus tidur sekarang tuh udah nyenyak, udah ini. Tinggal sedikit lagi, Coach. Ya Allah, terus ya. Terus. Ya, sedikit lagi baru tidurnya itu benar-benar sempurna. Alhamdulillah. Terima kasih, Coach. Ininya segala ilmunya, segala jasa-jasa Coach itulah yang mengarahkan kita gitu untuk bisa istiqomah dalam terapi Asmaul Husna ini. Ya, alhamdulillah Coach. Ya, saya bahagia loh, Bu Riza, dengar bagaimana Bu Riza transformasinya ya dari pertama kali mulai. Kenapa saya tuh selalu memperhatikan beberapa gitu ya, misalnya contoh japri ke saya, kok saya punya persoalan ini, saya punya persoalan ini, termasuk Bu Riza kan. Ketika mulai datang itu kan beliau japri langsung ke saya bagaimana persoalannya dan sebagainya. Dan saya lihat perkembangannya dari air wajahnya aja udah berubah, Bu Riza. Betul, saya sendiri tadinya muka saya itu noda hitam-hitam gitu ya. Sekarang itu berangsur-angsur udah mulai hilang gitu. Berkat apa sih yang ini ya, sesudah kita terapikan membarukan muka segala macam gitu. Seperti saya tadi juga nggak sadar Coach. Pas yang ngaca kok hitam-hitamnya udah menipis ya. Kayak gitu. Itu satu. Alhamdulillah. Apalagi coba diceritakan beberapa perubahan yang dulunya ada sekarang udah berangsur bahkan hilang. Sakit punggung. Sakit punggung. Oke. Udah berapa lama sakit punggungnya? Sakit punggung itu sih sebenarnya udah lama, cuman hilang, sakit lagi, hilang, sakit lagi. Sekarang tuh sakit punggungnya udah nggak begitu sakit lagi gitu. Setiap hari ini saya baru di punggung, saya niatin ini saya baru di punggung, alhamdulillah hilang gitu Coach. Kayak saya bilang ini sih kayak terapi doa langit kayak gitu, kata orang sih doa langit gitu. Mungkin gosok-gosok tangan, ya Allah sehatkan, ya Allah hilangkan sakitnya, benar hilang. Itu yang saya rasakan. Insya Allah. Apalagi perubahannya? Sakit punggung, apalagi? Yang ya 3 itu, tidur udah mulai enak, terus udah mulai berasa tidur. Terus yang hitam di muka saya itu yang noda hitam di muka saya itu udah menipis banget.
terus sakit punggung tambahannya. Udah itu baru itu. Alhamdulillah ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Riza ya. Saya tuh bahagia banget kalau udah dengar-dengar. Kenapa ya Bapak Ibu semuanya gini? Luka emosi ya itu akan sangat berpengaruh kepada fisik Anda. Pernah nggak Anda melihat orang yang banyak titik-titik hitamnya di muka, di badan gitu? Yang dulunya nggak ada, tapi perlahan karena lukanya muncul, itu tuh ada dalam dirinya. Oh gitu. Oh, iya. Jadi nggak bersih, kelihatan tuh nggak bersari. Nah, itu kenapa? Karena ada luka-luka emosi di dalam, emosional. Salah satunya. Oh iya. Ya. Salah satunya itu karena luka emosional yang dia simpan, akhirnya tubuh tuh kemudian menunjukkan apa ya, kayak ada menunjukkan inilah tanda-tanda. Endapan ya. Gitu kali ya, Pak? Kayak endapan. Karena mengendap, betul. Energi, emosi itu mengendap di dalam, nggak keluar. Ya sama kayak Bu Riza itu kan merah-merah ruam-ruam itu kan karena sebetulnya emosi yang lebih kuat. Emosinya, betul. Ketika emosinya hilang juga tuh merah-merahnya. Masih suka muncul nggak Bu Riza sekarang? Udah enggak, Coach. Udah nggak ada. Udah enggak. Kenapa? Karena merah-merahnya Bu Riza itu bukan merah-merah karena sakit fisik, tetapi karena luka emosi di dalam diri Bu Riza yang selama ini. Saya yakin Bu Riza kan setiap orang tuh punya pengalaman hidup masing-masing, betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Jadi kita tidak bisa menyamakan hidup kita dengan hidup orang lain. Dan kita artinya ketika sudah belajar tentang terapi, belajar tentang luka emosi, kita tidak berhak lagi menjudge orang. Kita tidak boleh lagi menyamakan diri kita itu sama dengan diri orang lain. Hidup kita itu sama dengan hidup lain, beda. Kalau di kantor misalkan ada orang yang dikit-dikit ngambek, ya itulah hidupnya, perjalanan hidupnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dirinya seperti itu. Pasti ada pengalaman hidupnya membuat dia tuh jadi cepat marah. Nah, hari ini kita harus menyadari itu. Bahwa ada loh orang-orang yang terluka emosinya di luar sana. Ada loh orang-orang yang cedera secara emosi. Dan hari ini Anda sudah memahami itu. Setuju ya? Setuju, Coach. Jadi level kesadaran kita harus lebih naik hari ini. Level ke empati kita harus lebih tinggi lagi. Jangan sampai ketika ada orang yang berbeda dibandingkan yang lain, kita menjudge, kok orangnya gini ya? Kok orangnya gitu ya? Akhirnya kita menjauh, bukannya kita dekati. Kenapa? Karena kita sudah paham ilmunya. Ya. Terima kasih Bu Riza sudah sharing. 2 jempol dong. Amin. Nah, Makasih luar juga. biasa nih, bahagia nih. Ini Karena saya jadi saksi bagaimana Bu Riza tuh transformasinya luar biasa. Ya. Oke, ada lagi yang mau sharing? Yuk, sebelum nanti kita bahas-bahas tentang luka emosi, tentang terapi. Siapa lagi? Mas Ari. Oh, silakan Bu Gayatri. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, barusan terlambat baru masuk nih. Kalau saya pengalaman saya gini. Dulunya saya kalau ada orang itu saya tidak pernah bisa untuk menegur, ya saya cuma diam, tapi sekarang saya alhamdulillah, ayo dong jangan begitu, dibalik penerimaannya saya mulai seperti itu, dan alhamdulillah beberapa orang emang harus begitu dan sebagainya itu sudah mulai masuk, alhamdulillah. Itu yang sekarang saya sudah mulai berani kok. Okay. Karena saya rasa kok saya alhamdulillah ternyata dengan hati yang lebih bersih itu ternyata lebih mudah untuk memberi kebaikan ke orang lain. Setuju. Setuju, Bu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Gayatri ya. Jadi Bu Gayatri juga dulu punya mental block ya. Punya persepsi bahwa kalau ada
hal yang kurang nyaman itu malah tidak diungkapkan gitu ya. Ya. Malah ditutupin, di iya aja, padahal nggak nyaman di hatinya. Ternyata mulai hari ini, kalau dirasa ada yang nggak nyaman dalam diri kita mulai terbuka. Kita mulai sadari kalau kita tidak nyaman. Ingat, ada 3 respon manusia dalam menghadapi persoalan. Masih ingat? Masa bodoh, aja. 3 respon manusia, dan ini jadi manusia akan senantiasa seperti ini. Apa, Fis? Apa adanya. Yang pertama apa? Kalau ada persoalan, cuek. Bentar ya, bentar. Bodoh. Yang pertama, dia biasanya responnya adalah freeze. Masih ingat freeze? Ya. Nah, dia berdiam diri, menutup diri. Lebih baik udahlah saya simpan sendiri daripada orang lain jadi sakit hati karena ucapan kita. Udahlah, daripada saya mengungkapkan yang jujur ke dia, akhirnya dia menjauh dari kita. Masalahnya malah semakin besar banget. Betul ya? Ada tipe orang seperti itu? Iya. Dia pendem sendiri aja. Akhirnya negatifnya sendiri. Dan itu saya sakit nggak? Bu Risa. Saya itu kok. Itu ada tipe orang seperti itu, freeze. Ada tipe orang yang flight. Dia menghindar dari persoalan. Dia menjauh dari konflik. Dia lebih baik, udah deh, masa bodoh lah. Ya, saya nggak peduli lagi. Padahal masalahnya nggak diselesaikan. Dia malah kabur begitu. Ada tipe orang yang fight memang. Dia langsung kalau dia marah balik marah. Kalau dia benci balik benci. Dia lawan. Kalau tidak nyaman tuh lawan gitu. Dan 3 respon itu semuanya membuat luka, Bapak Ibu. Ya, jadi ketiga respon itu membuat kita lukanya bukan lagi semakin selesai, tapi malah semakin dalam. Jadi kunci perubahan itu adalah adanya di acceptance. Ya, bentar ya. Jadi luka kesembuhan itu adanya di acceptance, di penerimaan. Ya. Menerima kalau itu ada dalam takdir hidup kita. Kita menerima bahwa perjalanan hidup kita itu seperti ini, berbeda dengan yang lain gitu. Menerima, contoh, mohon maaf, kalau ada perpisahan dengan pasangan hidup kita. Ya. Itu kan takdir hidup yang tidak bisa kita hindari, setuju nggak? Setuju. Dan setiap orang kan berbeda juga episode kehidupannya. Dan mau tidak mau ya kita harus terima bahwa itu adalah sebuah perjalanan hidup, takdir hidup yang terjadi kepada kita. Namun banyak nggak yang menyalahkan? Ya. Ada. Banyak. Banyak nggak yang nggak terima? Iya. Banyak. Ketika tidak terima, menyalahkan, yang terluka siapa? Diri sendiri. Kita sendiri. Artinya dia sedang melukai dirinya sendiri. Mungkin tidak secara fisik, tetapi berbekas secara emosi. Dan itu kalau dibiarkan tanpa pernah ditreatment, ibaratkan sakit luka fisik yang dalam, yang menganga, dibiarkan aja. Dibiarkan masuk virus yang lain, dibiarkan kotoran masuk, nggak pernah ditutup, nggak pernah dirawat, ditreatment, akhirnya apa? Infeksi, benar ya? Infeksi. Kalau sudah infeksi, mudah atau harus treatment khusus lagi untuk penyembuhan? Khusus. Lebih khusus lagi. Dan begitu juga dengan luka emosi, cedera emosi. Semakin dalam dibiarkan, maka semakin depresi. Dan banyak yang nggak menyadari. Kenapa? Karena ada 2 kan. Luka emosi mayor, luka emosi minor. Gitu. Kalau minor tuh kita menyadari ya. Yes. Saya sadar bahwa ada sesuatu yang tidak baik dengan diri kita, ada sesuatu yang terluka. Artinya dia mencari. Tapi ada orang yang dia sudah terluka tapi nggak menyadari itu.
lempeng-lempeng aja, berasa dirinya baik-baik aja padahal terluka. Dia baru menyadari ketika sudah ada ke psikosomatis. Sudah muncul ke permukaan, sudah muncul ke lambung, sudah muncul ke sakit kepala, sudah muncul ke gatal-gatal, sudah muncul bahkan bisa jadi ke jantung dan sebagainya. Banyak. Itu ketika dia tidak menyadari. Mudah-mudahan Anda semuanya yang ikut dalam kelas ini mulai hari ini aware. Setuju ya? Mulai hari ini menyadari bahwa ternyata ada loh namanya luka emosi itu. Ada loh cedera emosi itu, cedera mental. Kalau istilah mentor saya bicara. Cedera mental. Jadi bukan karena cedera fisik, tapi cederanya mental. Dan ini akan jauh lebih berbahaya kalau dibiarkan. Dan ini akan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam lagi. Apabila tidak pernah diobati. Oke ya, setuju ya? Setuju. Nah, tepuk tangan dulu dong, yang semangat untuk kita semuanya. Satu lagi, siapa yang mau sharing, berbagi nih, untuk kita malam hari ini? Ada lagi yang mau sharing? Apa nih perubahan yang terjadi, kebahagiaan apa yang bisa di-sharingkan untuk kita semuanya? Coach dulu saya seperti ini, sekarang kok saya berubah gitu. Dari segi perasaan, apapun itu. Ada nggak yang mau sharing? Ada? Coach. Bukan Bu Sri, moga Bu Sri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan, kalau penyakit saya waktu itu kan ulu hati saya merasa sakit, sekarang udah sembuh sama sekali. Nah ini kejadian kemarin, saya kan sekolah di rumah Quran nih. Terus kan kemarin ada UTS. Selama ini kan kita kemarin udah nggak naik kan. Kemarin pas ujian. Dan pas kemarin pas ujian, tanya jawabnya yang lisan, alhamdulillah saya bisa lancar sampai ustazahnya loh. Kan manggilnya Eyang sekarang lancar ya katanya. Alhamdulillah saya karena menghafal jadi hafalan saya tuh saya bayangkan tulisan saya gitu loh Coach. Jadi kayak seperti saya menghafal Asmaul Husna gitu. Jadi seperti itu gitu loh. Alhamdulillah loh. Saya juga sendiri kok bisa hafal lancar kata ustaznya loh. Kok sekarang lancar, waktu itu kan alhamdulillah di situ Coach. Ya karena setiap habis sholat sampai itu kan Asmaul Husna selalu saya ini 99 selalu alhamdulillah hafal semuanya. Terus kemarin pas hafalan itu tes UTS kok ditanya jawab kok saya hafal, ustaznya loh sekarang yang lancar ya, saya bilang alhamdulillah gitu. Ini karena berkat semuanya Coach Hadi membimbing kita dengan Asmaul Husna. Jadi benar-benar memang Allah tuh maha bijaksana dan maha semuanya, maha Rahman dan Rahim. Alhamdulillah Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wajahnya ceria sekali Bu Sri Mastud itu. Oke ya, makasih Bu sudah makasih Eyang sudah sharing kepada kita ya. Eyang Kakung. Eyang Putri. Uti ya. Oke. Saya yakin kalau Anda hari ini yang belum merasakan, Coach saya belum merasakan manfaat yang begitu besar. Saya yakin Allah lagi menunggu proses yang jauh lebih baik lagi. Setuju ya? Jadi lakukan aja terus. Bisa jadi masih ada yang bolong-bolong kita lakukan. Bisa jadi masih ada yang belum sempurna kita lakukan. Istilahnya terus aja lakukan, terus aja lakukan. Kalau kemarin yang sharing dari Ibu siapa ya? Waktu di kelas advance, beliau kan ada sakit di apa namanya? Aritmia ya. Aritmia itu yang detak jantungnya gak stabil. Ya jantung ya, aritmia ya. Kalau normal kan deg. Tapi beliau dan itu kalau dibiarkan bisa sampai ke sakit jantung, benar ya? Bisa sampai ke diring kata beliau. Kalau sampai terus itu nggak normal gerakan detak jantungnya. Dan beliau praktekkan ini terapi Asmaul Husna setiap hari 2 kali yang di-sharingkan kepada kita semuanya. Pagi dan malam hari sebelum tidur. Beliau lakukan itu pagi dan malam hari dan dengan keyakinan yang penuh bahwa saya yakin ini akan berdampak.
Pertama, yang hilang itu apanya? Kata beliau, quote saya hilang baal di tangan saya. Jadi kalau setiap hari itu pasti tangan saya itu kebas, nggak gerak merasa apa-apa. Tapi dengan tapping Asmaul Husna, saya lakukan terus, saya yakin sekarang normal saya. Nggak ada lagi tuh kebal-kebal. Sekarang sudah normal, peredaran darah saya lancar. Yang kedua, coach, kata beliau nih, nanti saya akan upload hari Jumat di YouTube saya. Yang kedua, detak jantungnya, kalau tadinya naik turun, aritmia, kata beliau, sekarang normal. Jadi tidur pun normal. Dan saya sebelum tidur biasanya saya minum obat untuk apa? Agar aritmia saya, jantung saya tenang. Agar bisa tenang. Bukan untuk obat tidur, tetapi untuk menenangkan detak jantungnya agar normal. Sekarang beliau tidak lagi minum itu. Kan Masya Allah, Allah tuh baik ya. Nah, nanti hari Jumat coba dicek di channel YouTube saya akan upload bagaimana beliau sharing kepada kita semuanya, dan beliau berpesan lakukan saja minimal 1 kali sehari, setiap hari tanpa putus, pasti akan ada kebaikan apapun itu, kata beliau ya. Mudah-mudahan yang hari ini hadir terus mempraktekkan ini, insya Allah. Tepuk tangan dulu dong yang semangat. Oke, karena temanya hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, jadi saya akan mulai dengan kisah ini. Mudah-mudahan ada yang belum mendengar ya. Ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum ya. Ada yang tahu Nick Sitzman? Nah, ada yang sudah tahu atau yang belum? Siapa yang belum tahu? Belum pernah mendengar kisah ini? Banyak yang belum ya. Nah, ini menarik. Jadi Nick Sitzman ini kisah nyata. Ya, dia seorang pekerja di tempat pendinginan daging. Ya. Jadi dia bekerja di tempat pendingin daging gitu, refrigerator atau apa namanya? Tempat pendingin mesin-mesin yang besar-besar itu untuk daging-daging. Apa? Storage gitulah. Di storage itu yang besar. Cold storage. Ya. Cold storage ya. Suatu hari dia memutuskan untuk lembur sendirian di sana. Sendirian di sana. Dia masuk ke cold storage yang ternyata dia terkunci di dalamnya. Orang-orang sudah pulang semuanya, dia sendiri di dalam dan terkunci, rusak mesinnya. Ya. Dia yang ada dalam pikirannya apa? Oh, saya akan mati kedinginan. Saya pasti tidak akan selamat. Saya pasti akan meninggal. Di sini suhunya sangat dingin, sangat dingin. Saya pasti membeku. -25 itu kok suhunya, -25. Ya, -25. Nick Sitzman ada di dalamnya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu semuanya? 3 hari kemudian, Nick Sitzman ditemukan dalam keadaan yang membeku, meninggal dunia. Namun ada yang menarik. Ketika dicek, refrigerator atau cold storage yang ada di dalam Nick Sitzman terkunci itu dalam kondisi normal. Tidak memungkinkan untuk seseorang bisa membeku. Pertanyaannya, apa yang membuat Nick Sitzman bisa membeku? Karena alatnya atau karena apa? Keyakinan dia dari ini. Yes. Yang membuat Nick Sitzman itu bisa membeku karena keyakinan yang dia berikan kepada dia. Pikirannya berkata, saya akan beku, saya akan beku, saya akan mati, saya akan mati, saya tidak akan selamat. Itu yang ada dalam pikiran dia. Beku, akhirnya believe it or not, ini kisah nyata, Anda bisa cari di googling. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan membeku. Sebegitu dahsyatnya pikiran manusia. Ya.
Beda lagi dengan kisah siapa namanya? Viktor Frankl. Ada yang pernah dengar Viktor Frankl kisahnya? Ini kisah nyata juga, Nazi, tahanan Nazi. Viktor Frankl itu penemu logoterapi. Anda boleh cari tuh bukunya yang terkenal, Man's Search of Meaning kalau nggak salah. Saya ada bukunya tuh, Man's Search of Meaning. Beliau mendedikasikan ketika dia ditahan menjadi tahanan Nazi, tentara Jerman saat itu, tentara Jerman, dia melihat ada 2 tipe manusia, tahanan. Yang pertama, tahanan itu pikirannya, saya pasti akan mati, saya mau kerja gimana pun, pasti saya akan diracun. Pasti saya akan meninggal. Pasti saya akan dibunuh. Itu pikiran yang pertama. Pikiran yang kedua, tahanan di sana berkata, saya pasti masih ada kesempatan hidup. Saya pasti bisa berjumpa dengan keluarga saya. Saya harus sehat. Saya harus betul-betul fit di sini. Saya harus bertahan. Dan ternyata betul. Orang-orang yang bertahan, orang-orang yang tidak dibunuh, dimasukkan ke gas beracun adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang masih bisa diberdayakan, orang-orang yang punya mindset pikirannya dia akan selamat, dia akan sehat. Kekuatannya balik lagi, kekuatan apa Bapak Ibu? Kekuatan pikiran. Dari pikir. Di sini. Mindset. Masih ingat materi yang saya berikan kemarin tentang cognitive behavior model? Ya. Bahwa situasi itu dimaknai oleh apa? Pikiran. Pikiran. Sama seperti tentara Nazi, Bapak Ibu semuanya. Ketika tahanan Nazi, situasinya sama nggak dengan orang yang dibunuh dengan orang yang selamat? Situasinya sebenarnya sama. Sama situasinya. Tapi yang membedakan apa? Penerimaan. Yes. Meaning yang diberikan. Dia punya meaning yang berbeda dibandingkan orang yang dibunuh di sana. Jadi dia memberikan meaning kepada dirinya, yes saya akan selamat, yes saya akan tetap sehat, yes saya akan survive, yes saya akan berjumpa dengan keluarga saya. Itu yang membuat otot-otot tubuhnya menjadi lebih semangat dibandingkan yang lain. Otot-otot tubuhnya menjadi lebih optimis, lebih percaya diri dibandingkan yang dia gak ada harapan sama sekali. Bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya? Ini yang membedakan terkait dengan terapi atau apapun Anda melakukan jenis-jenis terapi. Apapun jenis metodenya, apapun jenis tekniknya, kalau pikiran kita tidak selaras dengan apa yang ada dalam tubuh kita, maka itu pun tidak akan pernah berfungsi. Kalau Anda mengatakannya, saya udah gini aja, udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh, ya nggak akan sembuh-sembuh juga. Saya sudah pengobatan ke sana sini, ke obat apapun, ya nggak akan sembuh-sembuh juga. Kenapa? Karena belief-nya yang belum dihancurkan. Jadi, mulai hari ini yang saya ingin tekankan kepada Anda adalah, Bapak Ibu sama-sama kita sharingkan, belief ini adalah menjadi sebuah keharusan. Dalam bukunya Joe Spencer kalau nggak salah, ada namanya bukunya The Placebo. Jadi The Placebo itu adalah bahwa ternyata kesembuhan-kesembuhan itu diakibatkan bukan faktor obat. Bahwa kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan itu bukan karena canggihnya teknologi pengobatan. Tetapi karena apa? Kekuatan pikiran. Kekuatan, keyakinan di dalam diri kita terhadap sesuatu yang dilakukan. Placebo effect. Dan itu kan selaras dengan kata-kata Tuhan, kata-kata Allah, benar nggak? Betul. Ya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau
menurut Anda baik, aku baik. Kalau menurut Anda buruk, ya buruk. Kalau menurut kita dengan terapi Asmaul Husna ini baik, maka akan baik. Kalau menurut Anda terapi Asmaul Husna ini sembuh, ya pasti sembuh. Tergantung seberapa kuat keyakinan kita. Placebo effect. Oh, bahkan ini ada lagi yang menemukan terkait dengan theory of emotion. William James. William James mengatakan dulu teknologi kesehatan tuh canggih dibandingkan hari ini atau masa lalu, Bapak? Canggihnya sih sebenarnya masa sekarang. Hari ini, benar nggak? Betul. Benar nggak? Teknologi kan hari ini lebih canggih dengan pengobatan, betul nggak? Ya. Obat-obatan mulai banyak ditemukan, betul nggak? Betul. Tapi pertanyaannya, mengapa zaman dulu kok banyak yang sembuh? Padahal obatnya tidak secanggih hari ini. Karena percaya. Itu dia. Yakin. Keyakinannya. Yakin. Dia percaya kalau dokter berkata, minum obat ini kamu pasti sembuh, lakukan setiap hari pasti sembuh. Itu yang ditangkap. Belief. Karena ketika belief, dia akan menyalurkan energi ke otot-otot dalam tubuh Anda. Itu ketika Anda yakin, maka tubuh Anda akan bereaksi. Tapi sebaliknya kalau dengan obat apapun Anda mengatakan, emang benar nih bisa sembuh dengan obat ini? Anda masih ragu, ya ragu juga. Gitu. Emang benar nih dengan terapi Asmaul Husna bisa menyembuhkan? Ya, itu yang Anda akan dapatkan. Gitu. Padahal kan kita sudah banyak bukti-bukti, maksudnya Allah tunjukkan gitu kepada kita semuanya yang melakukan terapi Asmaul Husna satu persatu ada kebaikan. Entah cara apapun gitu. Ya, jadi kembali berpulang kepada kita, insya Allah. Ya, tepuk tangan dulu dong, yang semangat. Maka inilah yang akan dipengaruhi ketika Anda believe, yakin nih. Dari David R. Hawking yang sering saya sampaikan kepada Anda. Bahwa teori ini tuh sangat mempengaruhi diri kita. Ya, level energi. 20 tahun David R. Hawking meneliti ini. Bahwa dia menemukan orang-orang yang sakit, orang-orang yang nggak sembuh, orang-orang yang mendapat miracle, itu ternyata hanya ini level ini nih, menaikkan level energi ini. Guru saya itu bilang, kalau hidup Anda ingin penuh dengan keajaiban, maka terus aja pupuk kebaikan. Lakukan aja kebaikan. Jadi miracle itu buah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dari mungkin kita pernah menolong orang, mungkin dulu pernah ada yang kita bantu, mungkin kita pernah selesaikan, mungkin pernah ada yang buat kita dia sama kita dibuat terharu gitu. Dan itu yang menjadi level energi. Kan energi itu tidak pernah hilang, betul nggak? Tapi energi itu akan terus menumpuk, itulah miracle. Jadi no wonder ketika kita mendengar ada ahli sedekah, ada ahli zikir, ada ahli Quran yang hidupnya tuh penuh dengan keajaiban gitu. Sebetulnya bukan karena hari itunya miracle ya, tetapi karena level energi yang dia kumpulkan selama ini, ketika suatu hari momentum, muncul miracle. Ya, mulai hari ini perbanyak kebaikan, perbanyak hal-hal sekecil apapun, lakukan konsistensi. Konsisten. Satu, makanya Nabi Muhammad itu berpesan, Allah itu lebih suka kepada amalan apa? Amalan yang sedikit ya. Tapi sering. Amalan yang sedikit, amalan yang kecil namun
Rutin dilakukan. Dibandingkan dengan sekali melakukan kebaikan yang besar. Itu kan sebetulnya kan sebuah pesan dalam ya. Bukan artinya kita, wah udah kecil aja deh setiap hari. Itu sebuah pesan bahwa energi itu kalau dikumpulkan akan membesar. Dan itu yang akan memupuk menjadi sebuah kebaikan dan itu menjadi sebuah miracle. Miracle-nya kemana? Kesehatan, ketentraman, ketenangan, soleh-solehah anak kita, adem ayem, apapun banyak level-level energi itu. Kan itu semuanya merembes dari energi-energi kebaikan yang kita lakukan. Ya, insya Allah, Bapak Ibu semua. Jadi mulai hari ini, tambahkan keyakinannya, perbanyak kebaikannya. Konsisten. Dan itu yang kami lakukan di Sebar Kepo, Bapak Ibu. Yang kami lakukan adalah bukan besar kecilnya kami berbagi setiap minggu, ya, sembako, tapi konsistensi yang kami jaga bahwa setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu wajib untuk mengeluarkan. Konsisten. Ya, setiap minggu pasti ada yang keluar. Entah 10 paket, 15 paket, 30 paket. Dan setiap akhir bulan di Sebar Kepo kami bersama para donatur itu konsisten untuk berbagi kepada hafiz Quran, anak yatim sebulan sekali di minggu terakhir. Untuk apa? Ya, memupuk level energi. Kebaikannya nanti dari mana? Datang kesehatan kepada kita, dimurahkan rezekinya. Itu kan semuanya energi. Ya. Sip, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kita semua. Sekarang ada yang mau bertanya? Kita cerita-cerita terkait tentang energi atau terapi atau luka emosi. Monggo, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, yang bertanya? Ada yang masih belum clear atau apa? Silakan. Coach, saya mau tanya, Coach. Ya, silakan Pak Eris. Kalau alergi gimana caranya, Coach? Alergi boleh dicek dulu alerginya kenapa. Nggak tahu tuh, gatal aja. Kalau dia mungkin makan laut nah itu timbul gitu. Sejak kapan alerginya? Udah lama sih, Coach. Sebelum itu berarti normal ya? Nggak tahu juga, saya tiba-tiba muncul gitu, Coach. Ya biasanya alergi itu kan ada pemicu. Karena saya melihat mentor saya saat itu mempraktekkan ada dia yang alergi makan seafood, khususnya udang. Ya, jadi kalau makan udang langsung merah-merah saat itu juga, Bapak Ibu. Ya. Nah, makan langsung merah-merah, gatal-gatal gitu. Padahal sebelumnya enggak. Nah, ternyata ketika dicek, ditarik mundur ke belakang, ada satu momen peristiwa saat itu dia menghabiskan udang seafood dalam jumlah yang banyak. Dalam jumlah yang banyak, dan saat itu mungkin tubuhnya sedang tidak bagus. Ya, makan akhirnya muncul merah-merah dan beliefnya berkata, oh kalau saya makan ini biasanya muncul nih. Ketika makan itu kemudian muncul lagi, itu bertambah belief, keyakinan sehingga tubuhnya menangkap kalau makan udang pasti muncul gatal. Sama seperti ini. Kalau musim hujan biasanya flu. Ada orang yang yakin kalau musim hujan pasti flu atau tengah bulan pasti apa? Dia punya keyakinan itu. Dan benar terjadi. Bulan bokeh. Nah, tanggal 10 akhir bulan misalkan bokeh, itu pasti kejadian bokeh. Itu Pak Erik, dicari dulu Pak Erik. Kalau bagusnya ya. Ini root cause-nya kan udah belajar root cause ya? Ya. Root cause-nya cari. Pengobatannya gimana? Sama dengan terapi Asmaul Husna. Sama dengan terapi Asmaul Husna.
Namun ketika setup, Anda khususkan, kalau misalkan dapat root cause-nya bagus. Misalkan root cause-nya itu karena pernah misalkan suatu saat makan itu tiba-tiba bengkak-bengkak dan sebagainya, itu yang dipicu di awal. Alergi debu, Coach. Oh, alergi debu. Iya. Nah, bagusnya Pak Erik, Anda cari dulu nih awal kapan pertama kali itu muncul, ya. Kemudian, nah itu yang di tappingnya. Ya Allah, saat itu saya sedang apa? Mulai hari ini saya ikhlas ya Allah, saya ridho dengan apa yang terjadi dan itu sudah jadi masa lalu saya. Izinkan tubuh saya hari ini normal kembali terkait dengan alergi debu itu. Saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Itu jadi diceknya di root cause-nya. Tapi kalau lupa bisa aja tahunan gitu ya. Kalau seandainya Anda lupa, katakan seperti ini, ya Allah, saya hari ini alergi debu ya Allah. Namun saya nggak tahu ini penyebabnya kapan, di mana ya Allah. Namun hari ini saya putuskan, saya ikhlas, saya ridho, saya terima ya Allah dengan apa yang saya rasakan hari ini. Dan izinkan saya kembalikan, normalkan lagi ya Allah diri saya, tubuh saya. Dengan kekuatan Asmaul Husna ya Allah, berikan kesembuhan. Berikan kebaikan ya Allah. Normalkan kembali tubuh saya. Izinkan tubuh saya menerima dengan fitrahnya. Izinkan tubuh saya sekarang sudah tidak lagi alergi apa. Nah itu aja kata-katanya. Oke, Coach. Jadi set up. Kalau Anda tidak tahu root cause-nya. Kalau lebih powerful, cari nih ke belakang. Apa yang menjadi akar persoalan itu. Ya, makasih Coach. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ngobrol. So, saya akan tunjukkan video ya. Kalau yang di advance, Anda sudah lihat videonya. Bagi Anda yang di sini, juga saya akan tunjukkan agar semakin yakin bahwa tubuh Anda itu dengan teknik emotional freedom technique ini berpengaruh. Kita share. Ini namanya Gary Craig, penemu dari teknik emotional freedom technique. Mari kita lihat sama. Emotional freedom techniques, and it's an emotional version of acupuncture, except we don't use needles. Instead, we address emotional issues. The emotional contributor to disease and ailments and physical things is far greater than the emphasis that's been given to it to date. All of us know intuitively that if we're carrying around angers and griefs and guilts and traumas, it shows up physically. If somebody is really angry, their stomach is tight, maybe the veins down out on their neck, their blood pressure goes up. Emotions cause physical things. Well, you keep that body a long period of time, now you're looking at diseases. You know, in my own case, I got tired of giving medications which would just treat the symptoms and didn't really address what I thought was the underlying problem. EFT, on the other hand, zeroes right in on it, and I think that's why we get results where nothing else will. It's possible to clear emotional issues at a deep enough level that physical healing results. Acupuncture relies on the fact that there are subtle energies that run throughout the body called meridians. If they're not flowing well, the body's health does not do well. And what I found was something just very stunning. If we stimulate these meridians, tapping on them with our fingertips, it tends to balance things out, and people that would have an intense emotional issue, it would just fade. Sometimes it would happen in minutes. Once you start taking care of these emotional issues and doing it correctly and really resolving them, physical things start to subside as well. Immediately, I could control my pain levels. I cannot think of one case it did not work on a migraine. My migraine was gone in 10 minutes. I don't have diabetes anymore. I don't have to check my blood anymore. I gave my blood meter to my sister, whose cat has diabetes because he's overweight. What we've really done is taken a very ancient, very well-established process, the ancient Chinese way of going about healing. We've dusted it off, and we've added an innovation or two, and this is the new forefront to me. We're on the ground floor of this new healing high-rise. When I was 10 years old, I fell down a 25-foot hay chute that landed in a 79, a fourth one in 1984, a fifth one in 1992, and a sixth in 2002. With each surgery, the pain just got worse. I lived in pain my entire life.
I lived on Tylenol with codeine 4. I took them like candy. I was diagnosed with multiple sclerosis, which was another devastating blow. And my response to that was, God, how much can I take? I was totally wheelchair bound for 5 years. EFT brought me out of the wheelchair, put me on arm crutches, which my doctor said would never happen. Went from arm crutches to giving up Social Security disability and returning to work. I see EFT cure things that are incurable all the time. When it comes to the MS, I'm completely cured. It's gone. It's non-existent in my body. I'm 54 and I'm doing jumping jacks now. I'm not saying by that we cure everything in a minute or two and in a session or two and so on, and some things take a lot longer than others, but we get astonishing results often. So what we're going to do today is take a finger prick of blood from a few different people. We're going to take a look at it under a dark field microscope and actually look at what their live blood looks like. A person that's healthy, their live blood will look like a clean flowing river. And a sick person, clumping in just a murky swamp. Of those 6 people, 3 had blood picture that looked like there's some health issues that should be addressed. So we had those 3 people go through about 5 minutes of EFT. This anger, all this resentment. We drew their blood again, looked at it, and saw just total different blood pictures. No sign of clumping. I was speechless. When I could finally think again, I thought, I'm going to go home and just take my certificates, my degrees that took me years to get, and just tear them up and just, let's learn about this EFT. Normally, as a nutritionist, I would have put you on 2 or 3 months of mineral supplementation, but EFT, 5 minutes. People on the outside, they look at some of the things we do as miracles, and I'm not really a miracle worker at all, or, you know, it's just the body will tend to heal itself if its energies are allowed to flow. The biggest thing that blocks that flow of energy is how emotional issues and past traumas are held in the body. So we're getting to the core. That's why you can use it for everything. Addiction issues. Shame issues. Vision issues. Chronic fatigue, fear of flying. Atrial fibrillation. Cravings. Diabetes. Diverticulitis. Post-traumatic stress disorder. Abundance. It's easy to lose weight. Public speaking. Insomnia. Performing in any capacity. You can go from 0 desire to hot and ready. For the first time, I can probably say I truly and genuinely like myself, love myself, have acceptance. People ask me what kind of antidepressants I'm on, and I say EFT. You know. I do believe anything is possible now because I've seen it. One that was really fun to do was the vision experiment I did. 75%. Tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu semuanya. Jadi apa yang Anda lakukan ini sudah dalam alur yang betul. Bahwa banyak case-case yang sembuh. Namun pertanyaannya tolong, lihat. Ini menarik nih, fundamental. Orang-orang barat itu ketika melakukan EFT, dia yakin tidak siapa yang menyembuhkan sakitnya. Siapa yang dia yakini bahwa yang dia lakukan itu yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Tapi orang bule yang dia tidak mengenal Tuhan, yang tidak yakin dengan Tuhan, yang dia yakini kepada siapa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri, Kang Sandi. Dia meyakini bahwa kekuatan dirinya sendiri. Itulah yang membuat dia sehat. Ya, betul. Belief-nya itu yang membuat dia menjadi penyakit-penyakitnya sembuh. Dari mulai apa? Belief, betul nggak? Ya. Meskipun dia tidak diikat dengan Tuhan, dengan Allah, tapi kekuatan belief yang membuat dia tubuhnya merespon baik. Tapi karena kita beragama, karena kita umat Islam, kita Muslim, kita naikkan tauhidnya bahwa ternyata yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Allah. Itu yang membedakan. Dan pertanyaannya, terapi Asmaul Husna ini menyebut nama siapa? Allah. Dia Allah yang memiliki sifat-sifat kebaikan. Dia Allah yang menyembuhkan diri kita. Jadi akan jauh lebih powerful mana Bapak Ibu? Muslim dengan Allah. Dan seharusnya Anda jauh lebih yakin dari yang tadi Anda lihat, atau kita harus
levelnya malah di atas, betul nggak? Harusnya seperti itu. Nah, jangan sampai karena kita nggak terlalu meyakini dengan teknik terapi apapun dan tidak dikaitkan dengan Allah, maka itu yang membuat belief kita jadi lemah. Dan sekarang kita naikkan lagi. Saya ingin bangun lagi belief kita bahwa yang kita lakukan ini sudah dalam kadar yang tauhidnya kita kuatkan. Kenapa? Di awal kita sudah tarik nafas, lalu talk to Allah. Betul nggak? Minta sama Allah. Bicara sudah sama Allah. Yang kedua kita istighfar. Kita minta maaf dulu kepada Allah. Bisa jadi kita karena dosa-dosa kita. Jangan-jangan sakit yang kita didatangkan Allah itu karena kesalahan-kesalahan kita. Betul nggak? Kemudian kita bersahadat. Kita naikkan level tauhidnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang menyembuhkan kita. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kita meyakini itu. Dan kemudian kita sholawat kepada baginda Rasulullah. Mengirimkan tanda cinta kepada manusia yang dicintai sama Allah. Senang nggak kalau kita perhatian sama orang yang ada orang nih perhatian sama anak kita. Kita senang nggak sebagai orang tuanya? Senang banget. Apalagi Allah lihat. Kita perhatian sama baginda Rasulullah. Manusia yang paling Allah cintai bahkan disebut sebagai kekasih aku, kata Allah. Dia tuh kekasih aku. Dan kita menyebutnya setiap hari. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Gimana Allah nggak sayang sama kita coba? Ibarat Anda punya anak. Anak-anak tuh diperhatikan sama orang itu tuh. Dikasih makan, dikasih jajan, setiap hari ditanya kesehatannya gimana. Anda akan balik sayang nggak sama orang itu? Iya. Pasti. Gimana Allah lihat. Kita begitu sayang kepada baginda Rasulullah, orang yang disayangi oleh Allah, yang disebut sebagai kekasih Allah, kita bersalawat setiap hari, memperhatikan cinta kepada Nabi Muhammad, Allah pasti cinta sama kita. Maka apa pesan baginda Rasulullah? Apabila engkau ingin mencintai Allah, maka ikutilah jejak. Itu pesannya. Kamu di luar aja. Jadi kalau Anda ingin mencintai Allah, maka cintai aku, kata Rasulullah. Betul nggak? Betul. Itu pesannya gitu. Kenapa? Karena Allah sudah otomatis akan sayang kepada kita, cinta kepada kita kalau kita cinta sama Rasulullah. Ibarat Rasulullah dengan Allah tuh gini nih, gak terpisahkan. Jadi kalau Anda cinta sama Rasulullah, Allah pasti sayang sama kita. Itu aja, sholawat tiap hari, maka insya Allah Allah akan memperhatikan hidup kita. Itu paham ya konsepnya ya? Itu konsepnya. Kemudian baru kita setupnya dengan kata-kata yang ini juga silakan dimodifikasi oleh Anda sesuai doa-doa Anda seperti apa, lalu tambahkan dengan Asmaul Husna. Sehingga saya yakin dan percaya akan jauh lebih powerful dengan menggunakan konsep ini. Yakin ya? Tambah yakin ya? Yakin. Nah, insya Allah ya, insya Allah. Tak lakukan aja. Lakukan yang sebisa kita, maka biarlah Allah yang mengurus apa yang tidak kita bisa. Lakukan apa yang kita tahu, biar Allah menyelesaikan apa yang kita tidak tahu. Kita fokus aja dengan apa yang kita tahu, lakukan aja, biar Allah yang ngurus yang lain-lainnya. Nah, itu aja konsep prinsipnya. Yes, ya, 2 jempol depan kamera. Tepuk tangan dulu yang semangat. Kenapa ini terjadi ke dalam hidup saya, Bapak Ibu? Saya berbicara ini saya terjadi kepada diri saya. Pandemi itu kerjaan saya adalah ngajar, benar nggak? Tiba-tiba pandemi, 100 event terputus, ISQ, nggak ada pendapatan, nggak ada pemasukan. Akhirnya apa yang dilakukan sebagai strategi perusahaan? Maka gaji dipotong, betul nggak? Betul. Banyak perusahaan-perusahaan melakukan strategi-strategi seperti itu, bahkan dirumahkan dan sebagainya tanpa dapat pesangon. Tapi apa yang kita lakukan adalah Allah tahu pasti punya cara, punya jalan di mana aja, dan survive itu sampai hari ini
Bahkan qadarullah berlebih ketika pandemi. Ya, karena Allah tunjukkan jalannya. Kita lakukan aja yang kita tahu, biar Allah yang menguruskan apa yang kita tidak tahu. Dan kita yakin Allah pasti bantu. Yes, pasti bantu. Itu kan kekuatan belief lagi. Tapi kan ada orang yang nggak yakin, betul nggak? Ada. Ngeluh aja kerjaannya, ngeluh gitu. Ngeluh banyak. Yes. Kenapa keluhan muncul? Nggak yakin dia. Yes. Karena nggak yakin. Kalau coba Anda yakin Allah pasti nolong. Sesulit apapun pasti nggak akan keluar kata keluhan. Karena keluhan itu adalah keputusasaan. Ya. Nah, kami itu Bapak Ibu para trainer, kalau ditelepon sama Pak Ari, keluar aja sikap kita menyalahkan orang. Target kenapa nggak sampai, kenapa nggak tercapai, nyalahin orang aja. Udah tuh. Selesai. Nggak mau. Udah salahin diri saya aja sendiri. Lakukan strategi yang lain. Gitu. Nggak boleh cari kambing hitam. Apapun yang terjadi itu karena sikap kita, nggak boleh kita. Itu diajarkan sama Pak Arif gitu, kami Bapak Ibu. Jadi kalau telepon kita ngeluh terus nyalahin orang, udah habis. Kenapa? Karena kita punya sikap ke Pak Arif itu anti jab. Jadi kita tuh para trainer tuh lakukan anti jab. Jab itu apa? Justifikasi. Kemudian jab A-nya itu apa ya? Setelah itu blaming, menyalahkan orang. Menyalahkan orang, padahal bukan. Misalkan kita tahu bahwa itu bukan kesalahan kita, tapi kita salahin orang itu, udah habis. Itu diajarkan untuk apa? Membangun mental take 100% responsibility. Ambil tanggung jawab 100% karena diri kita sendiri. Tip, bermanfaat malam hari ini? Sangat bermanfaat. Gak jempol dong. Ada lagi pertanyaan terakhir sebelum kita terapi sama-sama? Kita terapi? Coach, saya coach. Nah, Bu Riza. Saya flu gitu ya. Flu sih sampai sekarang tuh belum sembuh-sembuh. Apa? Flu. Oh, flu. Saya udah terapi, coach. Udah terapi. Ininya mana? Chargernya nih. Terus flu lagi. Lagi. Masih begitu. Itu kenapa, coach ya? Oh, bisa jadi belum selesai ke root cause-nya, Bu Riza. Cari root cause-nya. Cari apa penyebabnya. Apa emosi yang muncul karena flu itu. Misalkan ada timing, misalkan tiap apa, pasti flu, karena apa, pasti flu. Cari root cause-nya. Dan yang di-tapping adalah itunya. Ya, bisa jadi ada emosi-emosi negatif atau perjalanan-perjalanan yang membuat flu itu sering muncul gitu. Nah, yang di tappingnya itu Bu Riza. Iya, coach. Bukan flu-nya tapi perjalanan ke belakang dicari. Oh, iya, coach. Iya. Makasih, coach. Ada lagi? Tanda luka emosi atau luka fisik gimana? Ada kan orang yang sakit fisiknya, benar nggak? Tapi ada orang sakit fisik karena luka emosi. Ada orang kan sakitnya fisik pure karena fisik memang, ya, sana sakit fisik. Tapi ada orang yang sakit fisik karena emosi. Contohnya luka apa? Luka dalam. Gini. Apa Bu Dewi? Luka dalam. Nah, luka dalam. Contohnya apa? Kalau tanda itu sakit fisik, ketika dia berobat, gak lama dari berobat itu biasanya sembuh. Ya, tapi kalau itu diakibatkan dengan luka emosi, biasanya sudah sembuh muncul lagi, sembuh muncul lagi, atau lama sembuhnya. Sudah minum obat kemana-mana ke dokter dan sebagainya, sakit mah misalkan, muncul sakit mah. Sudah berobat ke sini, sudah berobat ke sana, udah minum obat ini, sudah minum obat itu, tapi muncul terus. Apa? Saya sekarang nggak pakai obat. Bu Dewi udah nggak minum obat. Tepuk tangan dulu dong, Bu Dewi. Langsung terapi, alhamdulillah. Masya Allah ya. Tuh, kalau ada orang yang kena obat, misalnya obat itu, obat ini, tapi nggak sembuh-sembuh,
boleh dipastikan sakitnya bukan karena fisik, tetapi karena emosi. Jadi emosinya dulu yang harus selesaikan. Nanti insya Allah dengan obat sedikit aja, kalau luka emosi sudah sembuh tuh. Ya, ada mind-gut connection, adanya koneksi antara pikiran kita dengan lambung kita. Nah, itu ada koneksi tuh antara pikiran dengan lambung, namanya mind-gut connection. Siapa ya yang menciptakan bukunya itu, Michael apa gitu, yang membuat buku tuh. Jadi mind-gut connection tuh ternyata pikiran itu saraf-saraf di lambung kita itu sama seperti nyambung dengan pikiran kita. Sehingga orang-orang yang stres, orang-orang yang depresi biasanya larinya ke lambung. Ususnya pasti luka biasanya, apalagi kalau sudah dalam. Karena di keluarga saya pun ada yang seperti itu. Larinya ke lambung, darah, keluar pembuangan darah gitu. Padahal kalau dicek normal, Bu. Ternyata apa penyebabnya? Depresi, luka emosi. Dan itu kalau disembuhkan dengan dokter, ya bisa jadi saat itu sembuh, tapi nanti balik lagi, muncul lagi. Mungkin mahnya saat itu hilang, minum obat, tapi nanti muncul lagi. Kenapa? Karena itu simptom. Yang dicabut daun-daunnya. Tapi akar di dalamnya nggak pernah dicabut. Pasti muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Itulah yang membedakan luka emosi karena fisik karena emosi, atau pure karena sakit fisik. Sudah minum obat kemana-mana, sudah ke dokter kemana-mana, tapi nggak sembuh-sembuh, atau sembuh muncul lagi, sembuh muncul lagi, boleh dipastikan kecenderungannya adalah karena ada luka emosi yang belum selesai. Terapi Asmaul Husna adalah menyembuhkan dua itu, emosi dan fisik. Ya, mana yang lebih penting? Fisiknya dulu, emosinya dulu di dalam yang diselesaikan, maka fisik juga akan insya Allah membaik. Mengikutnya. Itu ya konsepnya ya. Ya, Bu Dewi Sapika udah nggak minum obat lagi ya? Enggak, sejak ketemu coach pertama itu enggak, alhamdulillah tuh saya nggak pernah ketemu obat-obat lagi. Sebelumnya? Minum. Pokoknya kalau kamu pasti minimal tuh pernah minum tuh. Sekarang enggak, alhamdulillah ya Allah. Lambungnya udah normal kembali sekarang ya? Udah. Iya. Insya Allah deh, mudah-mudahan selamanya. Kenapa? Karena bisa jadi sakit lambungnya bukan karena fisik ya. Amin. Kenapa? Emosi. Tapi ketika emosinya sudah rilis, emosinya sudah sembuh, selesai, obat itu udah nggak berfungsi lagi di tubuh. Betul. Ini saya ada satu buku yang menarik, boleh nanti saya sharekan ya. Ini menarik terkait dengan itu tuh, bahwa obat itu ternyata tidak berpengaruh besar di dalam tubuh kita. Itu tidak berpengaruh besar. Ternyata ada lagi faktor lain yang sangat berpengaruh terkait dengan obat-obatan itu. Ya, oke. Kayaknya kita terapi aja, yuk. Bismillah. Kita sama-sama terapi, bisa jadi ada yang hari ini belum. Nah, mudah-mudahan malam hari ini kita sama-sama bisa terapi ya. Hari ini emang belum. Nah, hari ini belum. Ya, malam hari ini kita terapi. Silakan minum dulu ya. Tunggu, ambil minum dulu. Nah, Bu Rija boleh gunakan kata-kata ini nih Bu untuk clue. Coach ya. Coach Sandi, saya itu kalau mau flu, terus kehujanan tapi tidak disengaja, itu alhamdulillah selalu sembuh. Gitu ya. Kehujanan maksudnya?
kadang kan ke saya di jalan gitu, kalau saya udah kerasa badan udah mau flu dan sebagainya gitu, pas misalnya pulang atau tahu-tahu hujan di jalan, itu alhamdulillah saya biasanya tidak jadi flu-nya. Oh gitu ya? Iya. Luar biasa, tubuh tuh gitu tuh. Itu dia punya memori memang. Punya memori dahsyat ya. Ya, karena saya sih terus terang, saya kalau minum obat memang susah. Saya tidak pernah bisa, misalnya terpaksa banget itu kayak Panadol itu sepertiga. Seperti itu ya. Jangan biasain lah kalau flu dingin atau batuk. Kalau udah bener-bener berat baru itu. Nggak usah biasain ya. Biar tubuhnya belajar. Jadi biar tubuhnya belajar gitu. Kalau dikit-dikit minum obat, ya nanti juga ketika sakit dikit harus minum obat. Ya, saya nggak bisa minum obat itu seperti itu. Kadang-kadang kalau udah bener-bener sudah nggak bisa bangun gitu, saya minum obat itu suka satu, tapi harus langsung tidur. Kadang-kadang saya pesan sama suami saya, kalau 2 jam nggak bangun, lihat ya, takutnya saya langsung mati. Jadi bangun lagi ya. Oke ya. Ya, sama-sama kita terapi. Ini Bu Riza boleh digunakan ya kata-katanya, atau bisa diduplikasi ya. Mudah-mudahan ini membantu. Oke, sekarang ya sama-sama kita terapi. Sudah minum semuanya ya. Setelah kita lakukan 7 jurus terapi asma husna, ya sama-sama kita tentukan dulu apa yang Anda rasakan, emosi maupun fisik. Ya, tentukan satu. Kalau tidak ada, Anda minta aja energi negatifnya, rilis semuanya, luka-luka emosinya disembuhkan. Ya. Sekarang kita mulai tarik nafas dari hidung. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Boleh pejamkan matanya, tarik nafas, tahan, hembuskan. Lebih tenang, tarik lagi lebih dalam, tahan, hembuskan. Silakan bicara sama Allah, talk to Allah, minta sama Allah. Sekarang mulai istighfar, yakini minta maaf sama Allah. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maaf sama Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, walaupun saya ucapkan masing-masing. Saya ikhlas ya Allah, saya ridho, saya terima ya Allah. Apabila sakit ini atau hal-hal ini karena dosa-dosa saya ya Allah, minta maaf, minta ampun ya Allah. Dengan kekuatan Asmaul Husnamu, berikan kesembuhan, berikan kebaikan, berikan kekuatan, berikan keberkahan ya Allah, dengan apa yang saya rasakan, dengan apa yang saya alami ya Allah. Ya Allah, walaupun saya sebutkan
Saya ikhlas ya Allah, saya ridho, saya terima ya Rob, saya pasrah kepadamu ya Allah. Apabila ini terjadi karena dosa-dosa saya ya Allah, kesalahan-kesalahan saya ya Allah, saya minta maaf, saya mohon ampun ya Allah. Dengan kekuatan Asmaul Husnamu ya Allah, berikan kesembuhan, berikan kebaikan, berikan kekuatan, berikan keberkahan. Dengan apa yang saya rasakan, dengan apa yang saya alami ini ya Rabb. Ya Allah, walaupun saya ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya terima. Dengan apa yang saya rasakan, dengan sakit yang saya alami, sebutkan. Apabila ini karena dosa-dosa saya, ya saya minta maaf, saya minta ampun kepadamu. Dengan kekuatan Asmaul Husnamu ya Allah, berikan kebaikan, berikan kesembuhan, berikan keberkahan, berikan kekuatan. Dengan apa yang saya alami, dengan apa yang saya rasakan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita mulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid. Ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar. Ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim. Ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafiq. Ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir. Ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir. Ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur. Ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukir. Ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib. Ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud. Ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haqq. Ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali. Ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubdi'u, ya Mu'in. Ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad. Ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir. Ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin. Ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab. Ya Muntakim, ya Afu, ya Rabb. Ya Malikal Mulk, ya
jalali wal ikram. Ya muqsit, ya jami', ya ghani, ya mughni, ya mani', ya dar, ya nafi', ya nur, ya hadi, ya badi, ya baqi, ya wari. Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Al-Fatihah. Ya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur Rahim. Terima kasih ya Allah, Kau masih berikan kami kesempatan untuk terus melaksanakan ya Allah terapi Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu dosa kami banyak. Kami sadar kesalahan kami begitu banyak. Kami masih banyak luka-luka dalam diri kami, luka emosi kami. Maka ya Allah jadikan setiap terapi yang kami lakukan ya Allah, menyembuhkan luka-luka emosi yang pernah kami rasakan ya Allah. Sehingga sebelum kami kembali berjumpa denganmu ya Allah, luka-luka itu sudah sembuh ya Allah, luka-luka itu sudah mengering ya Allah. Kami sudah dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang fitrah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apapun sakit fisik yang kami rasakan, kami ikhlas hari ini, kami terima ya Allah. Jadikan itu penggugur dosa-dosa untuk diri kami ya Allah. Jadikan itu kebaikan ya Allah. Jadikan itu kebaikan ya Allah yang mengalir untuk kedua orang tua kami, mertua kami, guru-guru kami, putra-putri kami, pasangan hidup kami, siapapun orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah jadikan kebaikan itu ya Allah mengalir pulang untuk mereka semuanya. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan. Istiqomahkan kami, ya Allah, dalam energi kebaikan setiap hari, setiap saat, ya Allah. Sehingga kami kelak, kami mampu melihat, ya Allah, ternyata energi kebaikan itu terus mengalir, ya Allah. Dan menyejukkan hati kami. Membawa kami ke dalam tempat yang terindah, ya Allah. Jadikan energi kebaikan ini kelak, ya Allah. Kami rasakan begitu tenang dalam hati kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Silakan berdoa masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin amin ya rabbal alamin. Silakan sekarang usap-usap tangannya. Syukur ya Allah, naikkan level syukurnya. Ucapkan terima kasih. Maka bersyukur dengan telinga, leher, bahwa amin ya rabbal alamin. Silakan boleh minum lagi.
Apa yang dirasakan Bapak Ibu? Enak. Enak ya? Saya juga enak, tadi berat banget nih. Ya. Sekarang alhamdulillah. Di sini saya ingin bertanya dulu. Ada yang pernah ikut training ISQ New Chapter bareng Pak Ari? Belum. Belum. Belum pernah, tapi udah lama. Oh, ini wajib. Saya wajibkan Anda untuk ikut. Kenapa? Karena ini untuk menaikkan level energi. Ya, Anda ikut training New Chapter itu untuk menaikkan level energi Anda. Energi Anda naik, maka Anda akan mendapatkan ketenangan. Siapa yang merasa tenang kalau ikut training New Chapter bersama Pak Ari? Saya belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Nah, ini harus Sabtu Minggu ini ada trainingnya. Ya, Sabtu Minggu ini ada trainingnya. Saya akan tunjukkan dulu ya kepada Anda. Saya harus ajak Anda nih, masa di sini nggak ada yang ikut nih. Jangan Sabtunya. Trainingnya. Dan ada minggu lain nggak? Sebentar, saya tunjukkan dulu ya. Sabtu ada kondangan, Coach. Nah, ini. Demi matahari dan sinar demi bulan apabila diri. Dua hari ngikutin training online ini, alhamdulillah seperti dapat pencerahan hati dan jiwa kembali. Manfaat yang luar biasa, kita menjadi tenang tanpa adanya kekhawatiran karena semata-mata karena Allah. Elemen penyajiannya menggunakan teknologi yang terkini sangat-sangat efektif dan maksimal. Yang lebih personal, walaupun trainingnya lewat laptop, tapi tetap terasa dekat. Sangat powerful dan istimewa. Terutama bagi Anda yang mungkin mengalami kecemasan, ini bisa menjadi solusi bagi Anda. Karena ini sangat luar biasa. Hari ini tersenyumlah semua. Bahagia. Untuk menghadapi misi di muka bumi. Sebagai khalifah, sebagai hamba. Rahmat bagi semesta alam. Nah, itu trainingnya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi Anda harus ikut ya. Dan belum wajib ikut. Saya wajibkan Anda ikut. Ya. Siapa yang mau ikut? Tapi minggu ini nggak bisa. Ya nggak apa-apa minggu. Berarti Ada next batch. Nah, Bapak daftar dulu aja. Nah ini ada spesial. Saya dapat dari tim publik. Kalau Anda mau join, silakan 500.000 itu buy one get one free. Jadi 250.000 untuk 2 hari langsung bersama Dr. Ari. Nanti kalau yang perlu informasinya, Anda boleh japri ke saya. Atau Coach, saya ingin berbagi. Karena saya mau bagi-bagi tiket gratis untuk para guru. Jadi saya akan beli tiket untuk para guru. Jadi kalau mau ada yang gabung dengan saya, silakan kita kumpulkan berapa. Misalkan, saya insya Allah akan beli 4-5 tiket. Di saya sendiri. Nah kalau Anda mau ikut, ayo dengan saya japri. Coach, saya ingin gabung. Nanti kita kumpulkan. Bareng-bareng kita cari orang-orang yang memang perlu seperti guru dan sebagainya. Ini untuk apa? Kita keluarkan fitrah kita kalau kita mampu ya. Kalau kita mampu, silakan keluarkan. Kalau enggak pun Anda jadi peserta. Ya, jadi peserta insya Allah saya rekomendasikan karena ini salah satu training yang membuat saya berubah hidupnya. Dengan training ini. Level energinya dinaikkan di sini. Insya Allah. Oke? Kalau yang mau gabung dengan saya, Coach, saya mau ikut patungan misalkan. Nggak ada 500 tapi saya punya 250, saya punya 100.000, ayo kumpulkan. Nanti kita sama-sama beli tiket. Nanti saya akan update. Ikut kelasnya gimana? Apa? Ikut kelasnya gimana? Ikut online. Kelasnya nanti daftarkan aja. Nanti boleh juga sama saya atau Anda langsung ke nomor itu. Nanti saya akan japri orang tim dari ISQ-nya. Untuk transfernya nanti ke bank ini ya, ke bank BCA. Atau kalau mau
dikumpulkan di saya, nanti saya transfer, nanti saya update. Begitu ya. Boleh ke coach aja. Ya boleh, nanti karena saya juga mau beli tiket. Insya Allah saya akan beli tiket, saya akan berikan kepada guru-guru. Ya, untuk guru-guru, guru ngaji, atau guru sekolah yang memang perlu untuk training ini. Insya Allah. Oke? Sabtu Minggu itu biasanya jam berapa? Jam pagi dari jam 8 sampai jam 4:30 atau jam 5 kalau nggak salah. Iya, boleh deh. Satu hari itu full, jam 8 sampai jam 9. Jam 5. Sorry. Itu keren banget. Coach nanya, Coach. Ya, Bu. Kami di Padang dulu udah pernah apa sama dengan SQ Nature ini. Tahun berapa, Bu? Ini sudah update. Insya Allah materinya meskipun sama, tapi kan experience training. Nah, sebelum training, gempa Aceh. Kalau aku tahun lama. 2000, aku dulu waktu SQ yang teenager. Ya beda. Hah? Beda ya. Tapi kalau Mama itu SQ yang waktu itu nggak salah sama siapa? Sama Bapak Rinaldi. Pak Rinaldi, ya. Kalau aku itu sama adiknya. Hah? Adiknya Pak Ari. Rinaldi. Kalau kau juga adiknya kan. Jadi sama ada ya. Gustiannya. Sama ada Gustiannya itu sama aja. Bukan adik, tapi sama. Satu guru. Lain ya, nggak sama. Lain. Beda. Kalau saya beda. Enggak, yang ini nih, yang SQ ini lain ya sama yang itu atau beda. udah Soalnya ini akan jauh lebih powerful karena pertama Pak Ari langsung bawakan, kemudian ini training masterpiece-nya. Masterpiece-nya kalau nggak ikut ISQ training ini kayaknya kurang lengkap. Jadi mengapa saya harus rekomendasikan? Karena wajib yang ini tuh harus naikkan level energinya ada di sini. Ya, kalau dulu kan setelah ada yang ikut satu kali, jadi setiap ada SQ kita sering mengikuti lagi. Betul. Boleh Bu, nanti ikut aja Bu, ikut ini, nanti coba japri aja ke saya. Atau kalau enggak, Coach saya mau bantu aja orang lain yang mau ikut trainingnya sama saya berarti barengan. Ya, saya sudah siapkan misalkan untuk 4 tiket, insya Allah saya akan bagikan kepada mereka yang perlu. Nah, kalau Anda mau ikut juga sama saya, yuk. Kita bareng-bareng, kita berbagi energi. Kenapa saya suka seperti itu? Karena gini, Bu. Ini kan training spiritual ya. Mereka tuh pasti nangis di sana kalau bisa tersentuh, apalagi dibayarkan. Dan mereka tuh pasti akan doa. Dan mendoakan siapa? Yang membayarkan, mengajak dia ke sana. Kebayang nggak? Dia tersentuh, nangis, tersungkur, mendoakan kita, itulah ijabah doa-doanya. Nah, jadi saya seneng bayarin orang tuh karena gitu. Kalau training ikut ini tuh bisa jadi kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan tuh karena doa-doa mereka. Oke. Yuk. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Silakan siapkan handphonenya, bantu sebarkan program ini. Ya, program ini sebarkan ke saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Insya Allah di Senin kita mulai lagi batch ke-8. Karena sudah banyak yang jawab itu, Coach saya ketinggalan, Coach saya nggak bisa masuk grup. Yang di grup sendiri nggak aktif. Yang lain yang aktif nggak bisa masuk. Berarti kita masih bisa masuk lagi ya ke 8? Boleh, masuk aja. Pokoknya silakan terus belajar, terus ikhtiar sama-sama ya. Saya nggak akan larang-larang. Silakan ikut aja, pokoknya yang serius ikut pokoknya ya. Oke, itu aja Bapak Ibu semuanya, karena niatan saya pengen berbagi energi kebaikan, karena nggak tahu kapan energi kebaikan itu jadi betul-betul kebaikan. Saya nggak tahu yang mana ya. Mudah-mudahan lewat ini menjadi kebaikan saya. Oke, dan kami pun ada program ini Bapak Ibu. Sebar kepo kalau mau sama-sama setiap minggunya, setiap Jumat, Sabtu, Minggu kita akan berbagi. Kita sudah jalan setahun, pas tahun Januari setahun, dan setiap setahun ini seminggu pun nggak ada yang putus, kita berbagi beras sembako. Jadi lebih dari 1.500 paket yang sudah kita sebarkan setiap hari ya. Kalau maaf, untuk Senin itu linknya sama? Linknya beda. Nanti Terus? Saya update di grup siap. untuk batch 8.
Bantu sebarin ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah. Yang lain ya. Udah masuk 1 tuh. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Itu jadi kebaikan tuh, jadi amal soleh. Amin. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup dengan foto bersama. Ayo, foto dulu. Senyum di depan kamera. 1, 2, 3. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Terus praktek, terus berlatih. Mudah-mudahan ada kebaikan yang didapatkan. Insya Allah sehat karena Allah, sembuh karena Allah, dan kita pun melakukan semuanya karena Allah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Andi. Terima kasih Coach Andi. Terima kasih Bapak Ibu. Sama. Yang belum subscribe YouTube saya, subscribe YouTube ya. Ya, insyaallah. Jangan ya. Ini ya Coach. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.